同学大家好，我们前面呢已经讲过2个故事了。第一个故事还记不记得是甘达的青蛙的故事？那个时候甘达是将自己当作是小田，是小男主角。那么第二个故事呢是 Daisy 的故事。Daisy 跟其他的写作的印尼同学一样，都是把这个故事当作是他是第三者来看这个故事。那么今天呢，我们要进入的是第3个故事。第3个故事是 Samuel 写的。这个故事我把这个单元叫做一览同步播放青蛙的故事，因为我们想要用一览这样一个软体，在我们看完故事以后，自己来学习使用软体播放故事。我们现在就开始聆听今天的故事。Ada seorang anak yang memiliki seekor anjing dan seekor katak peliharaan. Dia menyimpan katak itu di dalam sebuah tabung besar di kamar tidurnya. Suatu malam, ketika dia dan anjingnya sedang tidur, katak memanjat keluar dari tabung. Dia melompat keluar dari jendela yang terbuka. Ketika anak laki-laki dan anjing terbangun keesokan harinya, mereka melihat bahwa tabung telah kosong. Anak laki-laki mencari katak ke segala tempat. Anjing mencari katak juga. Ketika anjing mencoba melihat ke dalam tabung, kepalanya terjebak. Anak laki-laki memanggil dari jendela yang terbuka. "Katak, di mana kau?" Anjing bersandar keluar jendela dengan tabung masih terjebak di kepalanya. Tabung itu begitu berat, sehingga anjing jatuh dari jendela dengan kepala lebih dulu. Anak laki-laki mengangkat anjing untuk memastikan dia baik-baik saja. Anjing itu tidak terluka, tapi tabung pecah. Anak laki-laki dan anjing mencari katak keluar. Anak laki-laki dan anjing memanggil katak. Suara mereka menggema di mana-mana. Dia memanggil ke dalam sebuah lubang di tanah, sementara anjing menggonggong pada beberapa lebah di dalam sarang lebah. Seekor tikus tanah muncul keluar dari lubang dan menggigit anak laki-laki tepat di hidungnya. Sementara itu, anjing masih mengganggu lebah, melompat di atas pohon dan menggonggong pada mereka. Sarang lebah jatuh dan semua lebah terbang keluar. Lebah-lebah itu marah pada anjing karena merusak rumah mereka. Anak laki-laki tidak memperhatikan anjing. Dia melihat sebuah lubang besar di pohon. Dia memanjat pohon dan memanggil ke dalam lubang. Tiba-tiba seekor burung hantu menukik keluar dari lubang dan menyorong anak laki-laki ke tanah. Anjing berlari melewati anak laki-laki secepat yang dia bisa karena lebah mengejarnya. Burung hantu mengejar anak laki-laki sampai ke sebuah batu besar. Anak laki-laki naik ke atas batu dan memanggil katak lagi. Dia berpegangan pada beberapa cabang supaya dia tidak akan jatuh. Tapi cabang-cabang itu tidak benar-benar cabang. Itu adalah tanduk rusa. Rusa mengangkat anak laki-laki di atas kepalanya. Rusa mulai berlari dengan anak laki-laki masih di atas kepalanya. Anjing berlari bersama juga. Mereka semakin mendekat ke sebuah tepi tebing. Rusa berhenti tiba-tiba, dan anak laki-laki dan anjing jatuh dari tepi tebing. Ada sebuah kolam di bawah tebing. Mereka mendarat dengan sebuah percikan tepat di atas satu sama lain. Mereka mendengar suara yang tidak asing. Anak laki-laki mengatakan kepada anjing untuk menjadi sangat tenang. Mereka merangkak naik dan melihat dari belakang sebuah batang kayu besar. Di sana mereka menemukan katak, hewan peliharaan anak laki-laki. Dia bersama seekor ibu katak. Mereka memiliki beberapa bayi katak dan salah satu dari mereka melompat ke arah anak laki-laki. Bayi katak menyukai anak laki-laki dan ingin menjadi hewan peliharaan barunya. Anak laki-laki dan anjing senang memiliki seekor katak peliharaan yang baru untuk dibawa pulang. Saat mereka berjalan pergi, anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, "Selamat tinggal."
pada katak tua dan keluarganya. Keluarga katak tidak bisa melambaikan tangan, jadi mereka hanya tersenyum. 各位同学，我们现在就要来做一下阅读测验。 Suatu malam, ketika dia dan anjingnya sedang tidur, A. Katak muncul keluar dari lubang. B. Katak terbang keluar. C. Katak menukik keluar dari lubang. D. Katak memanjat keluar dari tabung. 大家看一下，他说有一天晚上，当他跟小狗正在睡觉的时候，这时候青蛙怎么样了 ？A. 青蛙从那个洞里面出来了。B. 青蛙飞出来了。C. 青蛙从洞里面扑了出来。D. 青蛙从罐子里爬了出来。答案是 D。下面一题，我们来看一下。 Ketika anjing mencoba melihat ke dalam tabung, A. Kepalanya terbuka. B. Kepalanya terjebak. C. Kepalanya terluka. D. Kepalanya terbangun. 这一题说，当小狗想要看罐子里面的时候，发生什么事了 ？A. 它的头不小心开花了。B. 它的头不小心被夹住了。C. 它的头不小心受伤了。D. 它的头不小心起来了。答案是 B。 Burung hantu mengejar anak laki-laki sampai ke A. Sebuah batu besar. B. Sebuah kolam besar. C. Sebuah tabung besar. D. Sebuah lubang besar. 这题说，那个猫头鹰它在追那个小男孩，一直追到哪里去了呢 ？A 是一直追到了一个大石块那个地方。B 一直追到了一个大池塘。C 一直追到了一个大罐子。D 一直追到了一个大洞。答案是 A。 Anak laki-laki melambaikan tangan dan berkata, titik-titik, pada katak tuanya dan keluarganya. A. Selamat jalan. B. Selamat tinggal. C. Selamat datang. D. Selamat pagi. 这题说，那个小男孩对这个青蛙的父母亲跟他的家人招招手，说了什么 ？A 是说好好走啊。B 是说好好留下来啊。C 欢迎你来。B 早安。答案是 B。